turut menanggung pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini seiring terjadinya kelebihan biaya atau cost overrun dalam pengerjaan konstruksi proyek kereta cepat tersebut. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mengalami cost overrun menjadi sebesar 8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 114,24 triliun rupiah. Biaya itu membengkak 1,9 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 27,9 triliun rupiah dari rencana awal sebesar 6,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 86,5 triliun rupiah. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan ada permintaan agar APBN pemerintah Indonesia ikut menanggung pembengkakan biaya kereta cepat Jakarta-Bandung. Namun pemerintah Indonesia tak bisa langsung menerima permintaan tersebut. Hal itu karena masih harus dibahas di Kementerian Keuangan sebagai bendahara APBN. Selain itu, soal masalah pembengkakan biaya masih menunggu arahan dari Presiden Jokowi apakah nanti bisa pemerintah ikut andil menalangi. Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat beberapa kali menegaskan kalau proyek kereta cepat Jakarta adalah murni bisnis to bisnis dan berjanji tak akan menggunakan dana APBN sepeser pun. China Development Bank (CDB) meminta pemerintah Indonesia menanggung pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ini seiring terjadinya kelebihan biaya atau cost overrun dalam pengerjaan konstruksi proyek kereta cepat tersebut. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mengalami cost overrun menjadi sebesar 8 miliar dolar AS atau setara 114,24 triliun rupiah. Biaya itu membengkak 1,9 miliar dolar AS atau setara 27,09 triliun rupiah dari rencana awal sebesar 6,07 miliar dolar AS ekuivalen 86,5 triliun rupiah. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan ada permintaan agar APBN pemerintah Indonesia ikut menanggung pembengkakan biaya kereta cepat Jakarta-Bandung. Soal masalah pembengkakan biaya masih menunggu arahan dari Presiden Jokowi apakah nanti bisa pemerintah ikut andil menalangi, kata Wahyu Utomo. Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat beberapa kali menegaskan kalau proyek kereta cepat Jakarta-Bandung adalah murni bisnis to bisnis (B2B) dan berjanji tak akan menggunakan dana APBN sepeser pun. Tetapi dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden Perpres Nomor 93 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini berarti Presiden Joko Widodo mengizinkan proyek kereta cepat Indonesia-China diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pembiayaan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan kerjasama antara Indonesia dengan China. Makanya proyek ini bernaung dalam perseroan terbatas PT KCC atau Kereta Cepat Indonesia-China. Tetapi dengan permintaan China kalau pembengkakan ditanggung APBN Indonesia, tentu kita heran. Sepengetahuan kita yang namanya kerjasama ditanggung semua pihak, untung dibagi berdua, rugi ditanggung berdua. Tetapi kok sekarang rugi ditanggung sendiri? Apakah ini nasib orang berhutang? Proyek kerjasama tapi pembengkakan ditanggung sendiri. Kita berharap Presiden Jokowi menemukan jalan terbaik supaya pembengkakan sampai puluhan triliun rupiah tidak ditanggung APBN. Bagaimanapun juga APBN diambil dari pajak dan ini berarti uang rakyat juga. Semangat Pak Jokowi, jangan mau tanggung sendiri.